Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Farouk, mahasiswa PPG LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat, dengan nomor induk mahasiswa 2560 1011 0483. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jangan kaget ya. Biasanya Bapak bisa berdiri, khusus untuk hari ini Bapak mengajar kalian sambil duduk di kursi roda. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, akidah akhlak, kita akan mempelajari tema tentang adab Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan maqbula. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih untuk kedua kelas yang sudah bersedia memimpin doa untuk hari ini. Oke, kita absen dulu sebentar. Hari ini masuk semua? Tidak. Ada yang tidak masuk? Berapa orang? 2. Oke, kita cek dulu ya. Ahmad, Hadir. Alif, Hadirah. Alfian, Hadir. Anissa, Hadirah. Aulia. Hadirah. 2 orang ini tidak masuk ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang hari ini tidak masuk karena sakit, mungkin kita doa dulu dan Amin. berperilaku akhlak terpuji. Oke, kita sampai pada pembahasan adab tentang adab bertamu. Adab itu, tahu nggak adab? Tahu nggak? Adab itu bisa sikap, perilaku yang menyelamatkan diri kita. Contoh begini, misalkan kita naik kendaraan roda 4 misalkan, ada kan aturan, biasanya ada tulisan dilarang mengeluarkan anggota tubuh dari jendela maksudnya. Kalau seandainya kendaraan sedang berjalan, kita nekat mengeluarkan anggota tubuh dari jendela, ada kendaraan lain lewat, kena tangan kita, yang sakit kendaraannya apa tangan kita? Tangan kita. Jadi paham ya? Adab itu bukan untuk mengekang kita, tetapi justru untuk menyelamatkan kita. Nah, kita akan belajar tentang adab bertamu. Pernahkah kalian bertamu ke rumah tetangga? Atau saudara? Atau teman? Pernah? Pernahkah ketika kalian itu misalkan bertamu kemudian lupa, tidak menerapkan adab yang baik? Pernah. Pernah?
Pernah. Betul, pernah. Pernah. Oke. Kemudian apa yang dilakukan kalau misalkan kita bertamu tetapi kita lupa menggunakan adab? Apa yang kita lakukan? Tiba-tiba minta maaf, atau kemudian pulang, atau ambil tindakan lain? Hah? Tindakan lain. Ambil tindakan lain. Contohnya apa? Tindakan apa? Ambil tindakan lain apa? Contohnya? Masih bingung? Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu. Dalam pembelajaran ini ada capaian pembelajaran yang harus kalian raih atau kalian dapatkan. Peserta didik mampu membiasakan adab. Membiasakan Adab. kepada tetangga dan lingkungan sebagai upaya mewujudkan hubungan sosial yang harmonis dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Karena kita hidup berkelompok, kelompok kita ada kelompok kecil yaitu keluarga, batik. Ada lebih besar lagi RT, RW, dusun, lebih besar lagi desa, lebih besar lagi kepanewon atau kecamatan, membesar lagi menjadi kabupaten, kabupaten lebih besar lagi menjadi provinsi, provinsi lebih besar lagi menjadi negara. Kita satu negara berarti satu kelompok besar, ada aturan, ada tata keramanya. Maka ketika kita beradab pun ada kaitannya dengan adab-adab yang ada di tata kelola negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Paham ya? Itu capaiannya. Capaiannya dapat membiasakan adab kepada siapa? Kepada tetangga, kepada lingkungan. Untuk apa? Untuk mewujudkan hubungan sosial yang harmonis. Harmonis itu berarti apa? Harmonis itu berarti indah, nyaman, dirasakan nyaman, dipandang dirasakan indah dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Kebinekaan tahu nggak bineka? Apa bineka? Bineka, oke. Beda-beda. Kita sukunya banyak sekali. Jawa saja sukunya tidak hanya satu, masih terpecah belah menjadi ada Osing di Jawa Timur sana itu, di daerah Banyuwangi ada suku Jawa Osing namanya. Ada yang di daerah Blora masih wilayah Jawa Tengah, ya Jawa, tetapi terpecah lagi menjadi suku tersendiri namanya Samin. Padahal itu masih Jawa. Kita jadi tahu ya, ternyata suku-suku di negara kita itu banyak sekali, sehingga kita menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, kita juga menyatukan dengan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatal lil Alamin. Tahu Rahmatal lil Alamin kan? Rahmatan itu kebaikan, lil alamin berarti untuk kehidupan alam. Artinya ketika kita melakukan hubungan sosial dengan siapapun, maka rahmatan lil alamin itu kita menyebarkan kebaikan untuk seluruh alam. Seluruh alam bisa untuk kehidupan di pedesaan, kehidupan di keluarga, kehidupan di RT, kehidupan di dusun, kehidupan di desa. Seperti
Seperti apa ini? Profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ini ya. Profil pelajar Pancasila. Beriman, berarti kita yakin adanya bertakwa, semua apa yang diperintahkan kita jalani, apa yang dilarang kita hindari, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin meneladani sifat rahmah, sifat rahim, sifat robbani, Rahmatan lil Alamin, ridho, kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk kelompok 1 Dea, Hanifah, Najwa, Safia, Farzana, Dahin, ya. Kelompok 2 Rosid, Alfian, Bilqis, Zafran, Syafa. Ya. Kelompok 3 ya. Hana Rosid, Safitri, Alfikri, Fasdihunisa, Salwa. Kelompok berapa lagi selanjutnya? 4 Talita, Aska, Anindya, Nur Inayah, Aziza. Kelompok 5 Sopi, Ilyas, Iswanto, Bilqis, Dikra, Nailatur Rahma. Silahkan sekarang duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Diskusi kelompok, silahkan nanti didiskusikan. Kemudian nanti kalau sudah didiskusikan, kalian tulis, kalian presentasikan masing-masing kelompok. Kalau sudah diskusi, presentasi ke depan ya. Sudah pernah kan? Presentasi ke depan. Maksimal nanti yang maju boleh 2 orang. Kalau 1 orang juga, kalau berani nggak apa-apa. Tidak berani ditemani 1 orang nggak apa-apa. Nah, silahkan nanti pertanyaannya adalah, seandainya kalian bertamu di rumah saudara atau tetangga, kemudian kalian lupa menerapkan adab yang baik dan benar, apa yang kalian lakukan? 1. Soal yang kedua, tolong sebutkan atau uraikan atau jelaskan dasar atau dalil tentang adab bertamu yang kalian ketahui. Yang tetap
Siap-siap kelompok 3. Nah, deg-degan kabeh toh. Ayo silakan. Kelompok 3 perwakilan. Kalau belum berani 1 orang, boleh 2 orang, nggak apa-apa. Bahasanya semampunya, nggak apa-apa. Mana kelompok 3? Ayo silakan. Dipersilakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Yang penting suaranya terdengar satu kelas ya. Silakan diawali dari salam, kemudian presentasi, kemudian kalau sudah selesai tanya jawab boleh, kemudian nanti baru diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan diskusi dari kelompok kami. Saksikan diskusi dari kelompok kami. Hal yang kami lakukan ketika lupa menerapkan adab ketika bertamu adalah meminta maaf, menerapkan adab lain dengan baik dan benar, atau melakukan hal positif lainnya dengan baik dan sopan. 2. Dalil yang menjelaskan adab ketika bertamu adalah An-Nur ayat 27 sampai 28 dan hadis riwayat yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ada pertanyaan? Atau melempar pertanyaan? Atau ada yang mau bertanya kemudian kalian jawab? Boleh bertanya? Audien boleh bertanya. Mau tanya apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih ampun dulu kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jika saya lupa menerapkan adab yang baik, saya akan melakukan tindakan lain seperti membantu menyingkirkan piring-piring maupun gelas atau makanan setelah selesai bertamu dan juga meminta maaf kepada tuan rumah. Dalil dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 27-28 yang menjelaskan pentingnya meminta izin sebelum masak tuan rumah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 siap belum? Oke, silakan. Wah, kendel satu orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa yang kita lakukan jika lupa melakukan adab bertamu? Melakukan tindakan lain meminta maaf, lalu melakukan hal lain yang seperti 2. Dalil yang diketahui tentang An-Nur ayat 27-28. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus. Semuanya sudah presentasi, diskusi, semuanya sudah diskusi, ya. Jadi bertamu itu ada adabnya. Menerima tamu pun ada adabnya. Kalau kita menerima tamu, adab kita adalah bagaimana? Menerima dengan baik, memuliakan tamu dan memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Melayani apa kebutuhannya, ya. Hajatnya apa, kita penuhi semampu kita. Sedangkan kalau kita sedang bertamu, maka adabnya salah satunya, contoh, kita menjaga pandangan mata. Jangan suka ketika bertamu itu kemudian kita matanya menyebar kemana-mana. Nanti kalau melihat sesuatu dari tuan rumah yang tidak baik menurut kita, kalau kita memang dasar akhlaknya tidak baik, nanti di luar kita cerita kepada orang-orang, ternyata di sana rumahnya kotor sekali misalkan. Nah itu kan nanti menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka supaya tidak seperti itu, salah satunya juga kita menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga sikap. Seandainya kita diberi suguhan makanan, jangan makan yang paling kita sukai, tapi makan yang paling dekat. Andai kata diambilkan oleh tuan rumah, maka terima, jangan ditolak. Itu adalah bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Sampai di sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Saya kira untuk materi adab bertamu pertemuan kali ini sudah cukup ya? Sudah bisa dipahami ya? Nah, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi seharusnya awal kita melihat video tentang adab bertamu, adab menerima tamu seperti apa. Tapi karena tidak bisa dibuka, sehingga tidak saya tayangkan di sini. Terima kasih. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian dari Pak Umar. Terima kasih untuk kerjasamanya dalam belajar
semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum mulai silakan ketua kelas menutup dengan doa.